Halo semuanya, cerita perjalanan jalan-jalan di Pulau Buru kita lanjutkan ya teman-teman. Nah kemarin setelah kita bersandar dari KM Dorolonda dan jalan-jalan ke Pantai Indah yang ada di Jiku Merasa, hari ini aku mengajak kalian untuk muter-muter di Kota Namlea dan sekitarnya. Kita akan lihat bagaimana proses minyak kayu putih dibuat dan juga menikmati beberapa tempat lainnya. Jadi buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Let's go! Oke teman-teman, kita mau lihat penyulingan minyak kayu putih yang ada di Pulau Buru. Dan itu prosesnya masih tradisional ya, beda dengan penyulingan minyak-minyak asiri yang ada di tempat-tempat lain. Ini masih tradisional banget ini. Kok gak ada aroma kayu putih ya? Aku tuh mikirnya datang tuh menyengat tuh. Iya, pesawatnya pesawat curug lagi jadi. Pesawat latih. Bandar udara. Iya, pesawat-pesawatnya latihnya curug. Well. Namwel. Namniwel. Namwel. Namiwel. Namniwel. Namiwel. Ya belum buka bandaranya. Pesawatnya belum ada. Bandaranya belum buka cuy. Mana pesawatnya guys? Saatnya belum datang. Lu dari bandara mau ngapain? Ah, di sini ngapainnya? Iya, Pesawatnya kita kebagian ke bandara. cuma sehari sekali kata dia. Ini rumah-rumah dinasnya kali ya? Iya. Kita ya bertamu dulu kita ini. Iya kayaknya. Outbound. Otoritas bandara. Otoritas pelabuhan. Apa? Outpal. SOP. Oke, SOP. Sob. Ini kalau Lempeng sampai mana bang? Pintu. Kalau Ya. lurus terus. Teluk Bara. Oh, Teluk Bara. Teluk Bara mentok di situ. Nanti kalau mau kesananya lagi ada. Sampai di kalau ujung sekali itu apa ini namanya? Nanali. Nanali. Tapi aman ya motor-motoran kayak gitu di sini. Oh, Aman, aman. Bukit Tatanggo ya? Iya. Kurang ke tengah jalanan. Ini angkot-angkot ini penuh loh hari ini loh. Selalu penuh Kenapa sampai mereka? ke atas. Mereka mau hangout ke kota sana Ada kan? 100.000 juga. Iya, 100.000. Wah, Teluk Bara. Ini pinggir jalan. Buka sini gerbangnya nih. Oh, itu Oh, lagi masak. Hei, beruntung. Akhirnya. Kebetulan lagi masak. Oke teman-teman, tadi kita muter-muter ke beberapa tempat penjulingan lagi tutup karena sekarang tuh hari Sabtu teman-teman. Jadi ini ketemu dengan salah satu yang bisa. Oke teman-teman, ini tempat penjulingan kayu putihnya. Ini daun kayu putihnya di sana. Terus kayunya itu dipakai buat bahan bakar untuk proses penjulingannya. Nah ini teman-teman, ini dari bahan bakunya, bahan baku kayu putihnya. Ini tuh daunnya ya, jadi yang diolah itu daunnya. Dan ini kayu putihnya, dahannya itu teman-teman dipakai buat bahan bakar memasak di sana. Itu ini kan masih basah ya, ditaruh di sini tuh supaya dia kering dan mudah terbakar. Prosesnya itu dari daun-daunnya itu dirontokin dari ranting-rantingnya, jadi rantingnya itu nggak ikut teman-teman, jadi daunnya ini dirontokin, habis itu disusun ke sini, masuk ke sini nyusun, dan itu tangkinya ini ditutup harus rapat supaya uapnya itu nggak keluar. Nah uapnya itu masuk ke pipa yang ada di sini. Nah uapnya itu yang berisi air itu masuk ke sini terus, dan ini air itu dijaga supaya dia nggak terlalu panas. Soalnya dia untuk menjaga si uap air ini supaya turun, ketika turun di sana nanti itu dia masih nggak panas. Soalnya kan biasanya rusak tuh kalau dia panas. Nah ini hangat. Itu prosesnya seperti itu. Nah yang di sini ini itu masih mengandung air teman-teman. Nah ini kan di bawahnya juga ditaruh air tuh supaya dia nggak panas.
Oke teman-teman, jadi uap air yang keluar ini itu masih mengandung air ya. Dan ini tuh campuran antara air dan juga minyak atsiri dari kayu putih. Nanti dia akan dipisahkan dan minyak kayu putihnya itu mengapung di bagian atas, sementara airnya tuh di bagian bawah. Nah airnya ini juga bisa dimanfaatin, namanya distill water. Kan botol ukur. Nah, nanti kalau Bapak mau beli yang bir kan 180 yang bir, kalau yang ini 200. Karena dia lebih banyak isinya. Nah, dia kan bedanya berapa ons lah itu. Lebih banyak ini daripada Lebih banyak botol bir. ini. Kalau ditaruh botol bir ada sisanya juga kalau botol ini. Lancet ampun juga kita ya soalnya. Oke teman-teman, ini hasil jadinya seperti ini. Dan segini nih harganya 1.400.000. Ini untuk botol bimoli seperti ini. Kalau yang ini satu botol ini itu harganya 200.000. Teman-teman kita belanja segini 800.000. Ini kalau full itu 1.400.000 ya tadi. Ini seharian berarti ya. Ini dari pagi tadi masaknya. Ini baru masak. Nanti sebentar sore jam-jam 8 malam. Nah, buang yang ini dibuang lagi. Nah, terus dimasak. Oh, malam ganti yang udah disuling, dari masak diganti yang baru daunnya. Terus sekali masak ini berapa? Dapat berapa liter, Bu? Ya, sekali seperti itu. Ini satu kali masak. Oh, itu. Jadi satu hari itu satu jerigen aja. Iya, kadang-kadang sesampai. Ibu, terima kasih banyak. Ini saya bawa ya, Bu. Ya, Coba teman-teman dari situ. Ini namanya kampung apa, Bu? wiper. Wai Perang. Wai Perang. Ini dusun apa? Pensianam. Tosianam. Pensianam. Tosianam, desanya Wai Perang. Desanya wiper. Oke, makasih ya, Bu. Oke, teman-teman, ini kita sudah dapat minyak kayu putihnya. Terus nanti kita akan ke bandara dibantu sama teman-teman dari airport ini untuk mengemas teman-teman. Soalnya kalau tidak dikemas dengan baik itu nanti akan susah dibawa ke dalam pesawat. Jadi kita ke bandara dulu, sekalian juga nganter teman-teman yang akan pulang ke Jakarta. Let's go. Ruangan check-in counternya teman-teman di bandara Namlea. Mereka balik duluan, teman-teman. Mau ketemu lagi, Jak. Thank you. Sampai ketemu lagi, Mbak. Sampai ketemu lagi, Mas Bro. Makasih banyak ya. Sip, salam-salam. Cek-cek lagi kalau naik jauh-jauh. Siap. Kedatangannya di sini, teman-teman. Oke teman-teman, setelah nganter tadi yang sudah pada pulang ke Jakarta, hari ini saya sendirian di Namlea teman-teman. Dan ini saya numpang Abang Wanto yang akan kembali ke Namlea. Jadi nanti saya akan di drop ke tempat penyewaan motor. Jadi hari ini saya akan nyewa motor di Namlea untuk muter-muter. Tapi asli siang ini tuh panas banget teman-teman. Jadi mungkin saya akan sewa motor, ambil motor terus balik ke penginapan. Dan hari ini saya pindah hotel ya teman-teman. Kalau kemarin kita ramean masih bisa sharing cost, masih bisa berbagi, harga hotelnya dibagi. Hari ini saya sendiri jadi nyari penginapannya yang terjangkau aja teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Teman-teman, ini penginapanku namanya Awista Penginapan. Itu harganya 200.000 teman-teman. Dapat tempat tidur yang gede, ada sofa, ada colokan, ada meja, ada TV tabung. Ini tadi udah belanja ini. Apa namanya? Kayu putih. Segini 200.000. Terus ada lemari, ada kaca. Bersih tempatnya.
Nah, kamar mandinya seperti ini. Ya, buat istirahat aja sih. Buat saya cukup, more than cukup ini. Oke, kita istirahat sebentar. Hah? Pertalit. Oh, itu antri BBM tonton motornya sampai di motornya diparkirin gitu. Si bensin dulu guys. Ini harga Pertamax segitu 20.000. Terima kasih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ibu, kalau Bukit Tatanggu bisa lewat mana? Ke Bukit Tatanggu? Sini. Sleep never stops. Oke. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Teman, ini aku sudah sampai di kaki bukitnya Bukit Tatanggu. Tadi masuknya tuh lewat semak-semak gitu ya, lewat jalan kecil ini. Lewat jalan kecil ini. Sekarang kita trekking ke atas ya. Ini tuh kayak mau naik ke Kelimutu, ke puncak Kelimutu. Kita nanjak guys. Ini buat kalian yang belum pernah lihat pohon kayu putih, pokoknya seperti ini ya teman-teman. Nah. Ini kalau daunnya dipetik, dia ada baunya nggak ya? Oh iya, baunya kayu putih. Iya, baunya minyak kayu putih benar teman-teman. Ada buahnya dia ternyata ya. Bukan ding, ini bukan. Ini tumbuhan liar. Nih. Hari ini mendung tapi nggak apa-apa, kita coba naik ke atas. Di Namlia ini atau di Pulau Buri ini semak-semaknya tuh pohon kayu putih teman-teman, kecil-kecil ini. Masih panjang guys. Ini ada yang terabas pakai trail naik ke atas.
Halo, selamat sore teman-teman. Aku ucapkan dari atas puncak Bukit Tatanggo. Ini salah satu spot attraction juga yang ada di Namlea. Dan di sini kita bisa melihat panorama bukit-bukit yang ada di belakang sana itu. Cuma sayangnya hari ini lagi mendung teman-teman, nggak ada sunset. Biasa kalau sunset di sini tuh bagus banget. Dan di sini tuh banyak banget semak-semak belukar, tapi isinya tuh pohon kayu putih. Dan buat teman-teman yang belum tahu pohon kayu putih itu seperti apa, begini bentukannya seperti ini teman-teman. Nah, ini bentuk kayunya putih dan ini daunnya kalau dipetik itu remes-remes itu kayak keluar minyak asirinya, bau minyak kayu putih. Ada baunya gitu. Ini pohon kayu putih teman-teman. Nah, pengen naik ke atas sana, cuma kakiku kayaknya nggak mendukung teman-teman buat trekking sampai ke atas. Jadi kita di sini aja ya. Oh, ternyata ada jalur yang nggak harus lewat tangga. Itu mereka lewat sana tuh. Tapi aku tuh penasaran dengan yang di bukit sana. Kita lihat yuk, kita jalan ke sana. Pelan-pelan lah teman-teman ya. Bismillah. Ini tuh ngabuburit sekarang di sini jam 17.22, udah setengah 6 dan di sini tuh buka puasanya hampir jam 7 teman-teman. Yang di sini tuh lebih landai ya, nggak kayak yang di tangga tadi. Oke teman-teman, karena penasaran dengan view di atas sana, akhirnya gambling. Semoga kakinya nggak apa-apa ya. Let's go. Itu ngabuburitnya naik-naik bukit gini guys. Oke teman-teman, dikit lagi kita sampai. Astagfirullah. Wow. Aduh, ya Allah. Ini kalau sunset bagus banget di situ kayak sunsetnya. Oke teman-teman, selamat sore. Aku ucapkan dari atas puncak Bukit Tatanggo yang ada di Namlea, Pulau Buru, Provinsi Maluku. Nah, suasana seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Di sana itu pelabuhan yang kemarin kita sandar dengan KM Dorolonda. Itu di sana itu masih ada satu ferry itu KM Cantika. Itu dia akan berangkat nanti malam jam 10 menuju ke Ambon. Ini kayaknya buat camping di atas ini juga bagus ya. Karena sunsetnya di sana, sunrise-nya pasti di sana. Sunrise juga bagus di sini pasti. Apa besok kita sunrise-an di sini? Kalau nggak ini ya, kalau nggak mager. Ini tuh ngabuburit teman-teman, sekarang itu jam 17.32, setengah 6. Tapi di sini masih terang ya. Dan di sini tuh maghribnya sekitar jam 7 teman-teman, hampir jam 7 kalau salah bukanya. Nih aku puterin 360 derajat ya. Ini masih ngos-ngosan, otaknya masih belum connect. Karena ini nanjak ke sini, nekat sih ini. Semoga saja turunnya nanti nggak masalah ya. Soalnya kakinya masih belum beres teman-teman. Jatuh kemarin di Baduy, harus sabar kayaknya. Let's go. Ya, kita duduk-duduk di sini dulu, menikmati suasana tenang dan syahduhnya dari atas bukit. Dan sebenarnya itu ada beberapa bukit teman-teman. Tadi kita pertama kan di sana yang habis tangga. Terus ternyata di tiap puncak bukit itu ada jalan connectingnya, jalan setapak gitu loh. Sampai ke sana, sampai terus sana ada jalanan setapaknya yang menghubungkan. Itu kayak mana ya? Sembalun ya. Sembalun juga mirip-mirip kayak gini kan bukit-bukitnya. Let's go, kita santai dulu di sini. Nanti jam-jam setengah jam sebelum buka kita turun. Ini tuh anginnya sepoi-sepoi, sembribit. Asli enak banget.
Dan di Namlea ini atau di Pulau Buru ini itu adalah tempat yang pas untuk tumbuhnya pohon kayu putih. Nah, ini pohonnya seperti ini, teman-teman. Di sini tuh semak belukarnya itu berupa pohon kayu putih ya. Makanya di sini banyak pengolahan minyak atsiri dari pohon kayu putih ini. Ini kan kemarin kita lihat juga tuh tanaman perkebunan kayu putih ini tuh di lereng Tambora waktu kita touring bareng Mbah Gondrong waktu itu. Jadi pohon-pohonnya ini atau ranting daun-daunnya ini dipisahkan dari ranting-rantingnya, terus nanti dia akan di steam. Nah, uap dari steamnya itu akan diputerin terus sampai dia muncul air apa namanya ya? Air distil gitu loh. Nanti dipisahin lagi dengan si air dan minyaknya, jadilah dia minyak kayu putih yang kita konsumsi, yang kita pakai, teman-teman. Aduh, suasana di sini enak banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Tenang, damai. Tadi di sana juga ada yang ini, yang tiduran di atas bukit ini. Asik, dia kayaknya habis terabas pakai trail terus tiduran di atas bukit. Itu masih ada motor trailnya. Berarti masih di sana dia tiduran. Tenang ya, damai, tenang. Subhanallah. Terima kasih atas rezeki, atas nikmatmu bisa menikmati suasana seperti ini. Antuk, teman-teman. Sekarang itu jam 17.43. Di sini tuh maghribnya jam 18 lewat berapa gitu nggak salah, teman-teman. Asli di sini tuh enak banget lah. Buat tidur kayaknya enak nih. Aduh. Buat matras kayaknya tidur di sini enak. Yang rata. Aduh. Aduh ya Allah. Nah, ini tuh jalan-jalan setapak seperti ini itu muterin ke beberapa puncak bukit, teman-teman, di sana. Jadi kalau kalian punya fisik yang tangguh, petualang, silakan dicoba. Nah, saya sudah puas menikmatinya dari sisi ini aja, teman-teman. Karena sadar diri kakinya masih belum beres. Tuh jurang langsung jeruk gitu. Kayak di sana itu yang tempat habitat pohon-pohon besarnya di bawah sana, teman-teman. Karena mungkin air dari sini itu tertampung di sana. Kalau di sini kan bebatuan ya, batu-batu seperti ini. Nah, batu-batu ini batu-batu apa ya ini ya? Itu kayak di bukit-bukit mana? Oh iya, mirip dengan yang di Natuna, batu-batunya tuh kayak gini. Dan buat kalian yang belum tahu, Pulau Buru ini adalah tempat pembuangan atau pembuangan para tahanan politik Tapol ketika peristiwa G13 PKI. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip dituduh atau disangka punya hubungan dengan gerakan itu dibuang ke Pulau Buru ini, teman-teman. Dan mereka itu akan dari laut, mereka menyusuri sungai. Terus pendaratan pertamanya itu kalau nggak salah daerah Savana, masih sekitar 3-4 jam dari sini. Dan salah satu dari tahanan politik itu adalah yang sekarang kita kenal dengan buku-bukunya adalah Pramudia Anantantur. Jadi kalau teman-teman pembacanya Pram, itu beliau diasingkan atau dibuang di Pulau Buru ini. Nggak kebayang ya, mereka dari tanah Jawa yang subur, terus dibuang ke pulau yang seperti ini. Gimana perasaannya waktu itu? Dan mereka ketika datang pendaratan pertama kali naik perahu-perahu itu, mereka bawa hasil kebun, bawa bermacam ragam yang bisa dimanfaatkan untuk mereka bertahan hidup di sana. Dan hingga saat ini mereka tuh punya perkampungan di sana, teman-teman. Ada tugunya, ada museum atau tugu Tapol juga di sana, teman-teman, kalau nggak salah. Tapi pengen ke sana sebenarnya, pengen lihat, cuma sewaan motorku tuh nggak sehat motornya, takut ada kendala di jalan. Dan bukti-bukti tempat pendaratan sekarang juga udah nggak kelihatan katanya. Kebayang ya gimana perasaan Pram waktu pertama kali diasingkan ke Pulau Buru ini. Sunset dong ya Allah, please. Mendung menjebak dulu dong, mendung. Mau lihat sunset bagus hari ini. Dan di belakang sana itu adalah kota Namlea, teman-teman, ibu kota dari Kabupaten Buru yang ada di Provinsi Maluku. Di sana adalah pelabuhan Namleanya.
Terus ini adalah kotanya teman. Jadi kotanya seperti ini Namlea itu, hanya segini aja. Dan lebih kecil lagi itu kotanya Namrole. Dari sini tuh masih sekitar berapa ya? 4 jam kalau nggak salah teman-teman. 4 jam, 5 jam dari sini naik darat, tapi jalannya lumayan agak curam dan terjal. Jadi kalian bisa juga naik Pelni dari sini. Biasanya akan singgah dari sini ke Namrole itu KM apa ya kalau nggak salah. Lupa saya teman-teman. Suasananya seperti ini dari atas puncak Bukit Tatanggu. Ini hari keberapa saya di Namlea ya? Ketiga teman-teman. Ketiga ya? Ketiga apa kedua gitu? Lupa. Udah lupa hari kalau jalan gini. Terus besok kita coba explore beberapa tempat yang ada di kota aja ya. Seharian. Terus besoknya kita balik. Nah tadinya tuh saya pengen nyobain itu Cantika Bahari itu dari sini ke Ambon. Terus balik ke Jakartanya dari Ambon. Tapi mikir-mikir. Ya udahlah kita nikmatin aja suasana di Namlea. Nanti kapan-kapan kita datang ke sini lagi dari Ambon naik Cantika gitu. Biar ada alasan untuk sini lagi. Asli tenang banget sini. Dan di sini di depan tadi itu ada palang. Jadi mobil nggak bisa masuk ke sini karena lahan ini katanya lagi sengketa. Dari ya gitulah masalah di Indonesia Timur biasa seperti itu. Ini juga saya biasa temukan di Misol, di Papua bagian lainnya. Ya semoga bisa diselesaikan dengan baik. Kita turun yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur lain turunnya, nggak tahu nih tembusnya kemana. Semoga nggak salah. Soalnya kalau ke atas tuh nanjak lagi ke atas sana. Ikutin jalan setapak ini aja. Tadinya ada beberapa yang pada lewat sini sih. Ya semoga aja nggak salah. Monitor ketua. Soalnya kalau jalur aslinya yang tadi saya lewat itu harus nanjak ke atas dulu sana. Oh, baru turun lagi lewat tangga. Kita coba bypass lewat sini. Ini kayaknya nanti tembusnya langsung di tengah tangga, di tengah perjalanan. Nah itu tangganya tuh, kelihatan nggak? Nah itu tangganya. Oke kita lanjutkan. Nah ini bisa tembus ke, tapi bisa ke atas lewat sana tuh teman-teman. Bisa juga lewat sini langsung ke tangga. Kita langsung ke tangga aja ya. Kita bypass. Nih, tangganya langsung di sini. Sekarang udah jam 18 lewat 41 menit. Ini sebentar lagi itu kita akan buka puasa. Di sini buka puasanya itu jam 18 lewat 52 teman-teman. Itu ada yang terabas bawa motor. Ini udah nggak ada orang satupun di sini.
Tadi bawa motor juga nggak turun lewat sini. Ini kayak pagi di sini juga bagus teman-teman. Itu motorku sendirian di sana. Motor sewanya. Ya ada 2 motor lagi ding. Itu ada yang datang juga. Dan ini dari tadi nggak ada ini ya, nggak ada parkir ya, nggak ada parkir, nggak ada apa tiket masuk tuh nggak ada. Itu yang terabas tuh. Wih terabas turun sampai sana tuh udah. Enak pakai motor itu terabas. Ini ada yang baru naik kayaknya, mau buka puasa di atas ya kayaknya. Ini harusnya bawa takjilan, enak bawa takjil ke atas, terus kita batalin puasanya di atas. Tapi ini maghribnya ribet nanti. Udah kita turun aja, cari takjil, langsung cari ini kan, ke warung makan. Bang. Ini yang lebih sakit buat kaki saya itu kalau tangga kayak gini. Kalau jalan setapak sih nggak masalah, kayak tadi naik kan di sana nggak masalah. Kalau gini agak terasa nyerinya. Pegangan. Semoga cepat sembuh lah. Kita eksplor lagi Indonesia. Masih banyak tempat yang perlu didatangi lagi. lagi dan lagi. Udah kangen banget sama Raja Ampat juga nih. Ini tadinya pengen langsung nyambung ke Sorong teman-teman, dari sini ke Ambon ke Sorong, atau dari sini langsung naik kapal ke Sorong itu ada kalau nggak salah. Tapi berhubung sekarang udah mau Lebaran, sekarang udah minggu kedua dari puasa. Sekarang kita udah puasa keberapa ya? Sekarang itu tanggal 28 Februari, besok udah Maret teman-teman. Ini ada motor-motor tapi nggak ketemu di atas ya, mungkin di puncak yang satu itu. Kita lewat jalan sampingnya kalau motor, kalau mobil nggak bisa lewat. Ini kalau waktu berbuka puasa Indomaret sama Alfanya tuh tutup teman-teman. Kita cari bukaan di tadi numpang maghrib di Masjid Agung Al-Burj yang ada di Kota Namlaya teman-teman. Di dalamnya lumayan megah banget sih malah. Ini saya datangnya telat ya, sudah sekarang udah jam 19:24. Tadi bukanya itu jam 18:52. Yuk kita pulang cari makan malam dulu, terus kita balik ke penginapan. Banyak ikan-ikan segar dijual di sini teman-teman. Wih, gede-gede sotong. Dijualnya per pondok-pondok gitu. Jadi main belanja gua. Oke teman-teman, ada satu hal unik di Namlaya ini. Ini rumah makan Ayah atas masakan Padang ini full banget.
Tadi saya pengen makan di sini tapi waduh antrinya kayak gitu tuh. Jadi kayaknya skip dulu deh. Rangawa emang aduh di mana-mana aduh. Mantap jiwa. Ini kayaknya enak, harusnya enak sih. Kita cobain nanti ya. Buat yang kemarin nanyain di Namle ada apa aja, ada matahari guys di sini nih. Selamat datang di Bazar Matahari Ambon Plaza. Kita lihat ya, aku mau beli baju lebaran. Yuk kita lihat-lihat ya, ada apa aja di sini. Ada macam-macam di sini teman-teman bisa lihat-lihat. Ini belanja-belanja baju lebaran teman-teman di Matahari. Ini di sekitaran alun-alun Tugu Tani itu teman-teman kalau malam jadi tempat nongkrong seperti ini. Ya kita jalan ya. Banyak warung-warung kopi, pada nongkrong anak-anak muda di sini. Tadi ada Matahari juga di sana. Nah ini sebelah kiri ini kan banyak warung kopi nih, pada duduk-duduk. Ramai ya. Nah ini depan ini beneran alun-alun Namlea City itu. Sana. Bisa duduk-duduk di sini nyantai. Ini suasana alun-alun Namlea ketika malam hari teman-teman. Di sini tuh ada Tugu Tani. Nah itu jadi Tugu Tani itu nggak hanya ada di Jakarta ya, di Namlea juga ada guys. Di pojokan sana ada warung pencetan. Aku mau makan malam di sana. Terus nanti kita coba nyari tempat tarawih. Let's go. Saya makan malam di dekat itu, dekat alun-alun Tugu Tani. Ini pakai telur sama sambal terong lalapan namanya.